Jadi di sini saya akan memperkenalkan alat kami yaitu GlucoSense, di mana kami dapat mengukur gula darah tanpa harus melukai kulit menggunakan sensor fotodiode berbasis aktif. Nah, jadi manfaat dari alat kami sendiri, kita dapat mengukur gula darah secara rutin, lalu juga penggunaan sensor fotodiode ini mengurangi ketidaknyamanan atas tusukan jarum yang kita gunakan dalam metode konvensional, dan juga alat ini dapat mengurangi kepengeluaran akan si jarum dan strip yang digunakan dalam metode konvensional. Untuk alat kami sendiri itu menggunakan beberapa sensor. Sensor pertama itu di sini ada sensor fotodiode yang berguna untuk menerima cahaya dari dua LED merah yang ada di sampingnya ini. Lalu di sini juga ada di sini ada sensor suhu. Sensor suhu ini untuk mengatur temperatur di dalam box ini, biar apabila temperaturnya di atas rata-rata maka kita dapat alert terhadap kenaikan suhu biar tidak rusak alatnya. Terus ada juga sensor gerak, sensor jarak yang berfungsi untuk mengukur jarak supaya apabila terjadi jari masuk maka LCD langsung aktif. Untuk aktuator sendiri sini ada LCD I2C yang dihubungkan menuju Arduino Uno. Ada juga 3 LED sebagai penanda dari pengukuran yang terjadi di Arduino, dan juga di sini juga ada LED merah 2 biji dikarenakan apabila satu saja tidak cukup terang untuk menyinari dan diterima sensor fotodiode, dan juga ada resistor untuk mencegah LED-nya meledak. Dan juga di sini ada buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk membuatkan suara yang bunyi beep saat gula darahnya melebihi batas normal. Baiklah, di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk bagaimana alat kami bekerja, yaitu alat GlucoSense. Pertama-tama di sini terdapat sebuah perintah di mana kita diminta dimasukkan jari di sini pada bagian ini, dan juga di LCD kita diminta untuk memasukkan jari di dalam box. Nah, di sini kita masukkan jari kita terlebih dahulu dan akan tertampil gula darah kita tuh berapa gitu. Di sini 73 karena gula darah saya normal. Dan juga di sini terdapat sebuah kotak atau bulatan untuk melakukan sirkulasi udara itu sendiri agar di dalam si box ini tidak terjadi overheat dan lain sebagainya. Sampai ketiga itu ada beberapa library. Yang pertama itu Wire.h, itu mengenai library untuk komunikasi I2C yang digunakan LCD I2C. Yang kedua itu ada Liquid Crystal I2C, itu untuk mengontrol LCD 16x2 melalui jalur I2C. Selanjutnya ada library DHT, itu untuk mengakses fungsi pembacaan sensor suhu dan kelembapan dari DHT11, sensor DHT11. Selanjutnya itu ada baris kelima, yaitu ada inisialisasi LCD, yang dimana di sini membuat objek bernama LCD dengan alamat I2C 0x27, yaitu jumlah kolom 16 dan baris 2. Untuk baris ke-7 sampai 16 itu ada pendefinisian pin, dimana ada DHT pin 2 dan DHT type-nya 11, kemudian foto pin itu untuk fotodiode ke pin analog A0, selanjutnya buzzer pin itu ke pin digital 10, kemudian di sini ada untuk LED yang level height atau gula darah tinggi itu ke pin 9, medium itu gula darah rendah itu di 8, terus kemudian yang low itu hijau atau normal di 7, pin 7. Selanjutnya ada LED tambahan untuk indikator deteksi jari. Bukan indikator deteksi jari, tapi LED untuk membaca sinyal analog dari fotodiode, di mana dia akan membaca sinyal analognya. Kemudian ada pin untuk ultrasonic, trigger pin dan echo pin, trigger untuk memicu sinyal ultrasonic dan echo-nya tuh menerima pantulan sinyal. Selanjutnya ada inisialisasi DHT, di mana ini membuat objek DHT berdasarkan pin dan tipe yang telah didefinisikan. Kemudian ada konstansa pin sensor untuk pin A0, yaitu fotodiode. Jadi itu untuk konstanta dari pin A0 sendiri, Bu. Ya, dari nilai analog yang akan dihasilkan. Dan di sini ada kalibrasi di mana untuk menetapkan batasan dari nilai ADC dan kadar gula darahnya. Misalnya ada minimal, max, minimal dan max. Untuk ADC-nya minimal 100, maksimal 800. Kalau kadar gula darahnya minimal 70 dan maksimal 200. Ini ada uncyclone interval. Kenapa saya pakai uncyclone? Karena ini untuk membaca waktu, yang dimana waktu itu kan bisa lebih dari integer, lebih dari 8 digit, 32 sampai lebihnya. Kemudian fungsi MACV ini untuk memetakan nilai float dari satu rentang ke rentang lainnya. Jadi ini digunakan untuk mengubah nilai ADC ke MGDL. Di sini ada juga fungsi get average ADC, ini untuk membaca pin analog sebanyak variabel jumlah kali, kemudian dijumlahkan lalu dibagikan untuk mendapatkan rata-rata. Di sini kemarin dilakukan perbaikan di mana delay itu kata Ibu dilakukan harus setidaknya 1 detik atau 1000 milisecond. Jadi untuk pembacaan itu ketika memasukkan jari setidaknya 5 detik jari itu ditaruh di dalam alat. Kemudian masuk ke fungsi setup. Di sini ada beberapa setup untuk LED backlight, kemudian buzzer sebagai output, LED sebagai output, trigger pin output dan echo pin input. Kemudian inisialisasi DHT. Kemudian ada membuat running text untuk
di awal, yaitu glucose dan kelompok 1 ada perulangan for yang dimana itu untuk running text-nya seperti biasa kalau berjalan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi void loop, di mana fungsi utama ini yang pertama-tama itu untuk sensor ultrasonik dulu, mengirimkan sinyal ultrasonik dari pin trigger, kemudian menghitung kemudian dari sinyal yang diterima dari trigger trigger pin itu akan dihitung menggunakan waktu pantulannya dan dikonversi ke jarak dalam sentimeter. Durasinya itu dikali dengan 0,34 dan dibagi 2. Kemudian jarak ditampilkan pada monitor serial supaya bisa terkonfirmasi jika ada memang jari. Kemudian nah di sini ada if statement. Jika jarak itu kurang dari 5 cm, jadi kalau kurang dari 5 cm dianggap jarinya itu ada di dalam alat dan jari terdeteksi, dan fotodiode akan memulai untuk membaca kadar gula darah. LED-nya dihidupkan, kemudian membaca rata-rata ADC dari fotodiode, dan kemudian nilainya itu dipetakan ke kadar gula darah membatasi antara dari 70 sampai 200. Selanjutnya untuk membaca sensor suhu itu di heart rate temperature, kemudian menampilkan hasilnya dengan serial print untuk hasil gula darah sama suhu ke serial monitor. Kemudian untuk ini yang ke LCD print ini ke LCD. Kemudian di sini ada if statement. Ini if statement ini untuk indikator LED yang sebagai indikator jika gulanya itu kurang dari 70 berarti itu gula darah rendah, dan yang dihidupkan itu LED yang medium AMD atau LED AMD, pinnya di set high. Kemudian ada jika gula darah kurang dari 130 itu berarti gula darah normal, dan yang di set high itu adalah LED yang LO. Kemudian yang else ini maksudnya jika selain nilai itu maka gula darah itu terhitung tinggi, dan untuk alat ini tidak akan menampilkan nilai negatif karena tadi di awal sudah disetting jika dikalibrasinya dipetakan yaitu rentang nilainya minimal 100, nilai ADC minimal 100 dan nilai maksimal ADC itu 800. Untuk nilai minimal MGDL itu minimalnya itu setidaknya sekitar 50, karena misalnya sudah di bawah itu berarti sebenarnya sudah di tahap bisa dibilang tidak normal. Tidak normal itu dalam artian bahwa si yang penggunanya itu dalam artian sudah tidak sadarkan diri penggunanya, Bu. Kemudian selanjutnya ini ada else di bawah, yang dimana itu jika jari tidak terdeteksi dia maka akan mematikan semuanya, dan dia akan menampilkan pesan bahwa masukkan jari ke dalam box. Ya, kurang lebih sekian untuk